Om, apa kabar? Luar biasa ya, sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan yang bertemakan mengakhiri dengan baik. Saudara ya, mengakhiri dengan baik. Saudara, dari tema ini saya memberikan sebuah gambaran ya. Apa yang dimaksud dengan mengakhiri dengan baik? Ini dia gambarnya. Gambar apa, saudara? Gambar orang yang lagi berjalan jauh ya. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, pasti ada, dia awalnya berjalan dari satu tempat ya. Lalu dia berjalan terus sampai ke tempat yang satu lagi. Ya. Jadi bisa kita bayangkan di dalam perjalanan itu sendiri, saudara, pasti banyak tantangan, betul ya? Pasti banyak godaan, pasti banyak hal-hal yang di luar dugaan, pasti dia temukan. Minimal dia merasa lelah, pasti dong ya, jalan cukup jauh pasti kita capek. Kita ngeluh. Ya, dan macam-macam lainnya, saudara. Belum lagi juga berhadapan dengan binatang buas. Belum lagi juga berhadapan dengan orang-orang yang mungkin mau melukai kita, mau menganiaya kita di dalam perjalanan tersebut. Tapi bagaimana akhirnya kita dapat mengakhiri dengan baik di dalam perjalanan panjang hidup kita ini? Itu yang akan kita pelajari pagi hari. Saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama melihat akan firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 6, 7, dan ayat yang ke-8. Saya memakai TB2, saudara, mungkin sedikit berbeda. 2 Timotius maksud saya, 2 Timotius pasal 4, ayat 6, 7, dan 8. Firman Tuhan katakan demikian. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Rasul Paulus sudah menekankan nih, ya. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ya. Ayat yang ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, kita akan sama-sama memfokuskan diri di dalam ayat yang ke-7 saja ya. Aku, Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan apa yang dia akhiri dengan baik ini? Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara yang kasih Tuhan, memulai di dalam khotbah pagi hari ini, saya memulai dengan ada 2 tokoh di dalam perjanjian baru yang saya yakin kita sangat tahu, kita sangat kenal akan karakter dari 2 tokoh ini, saudara. Ini yang pertama, namanya ini, saudara. Siapa? Simon Petrus. Siapa Simon Petrus? Murid Tuhan Yesus. Boleh dikatakan Simon Petrus ini adalah seorang murid yang sangat-sangat vokal, saudara. Ya, begitu luar biasanya dia. Responnya cepat. Ya, Tuhan Yesus ngomong apa, dia langsung bisa merespon. Dan boleh dikatakan dia menjadi pemimpin dari 12 murid dari Tuhan Yesus. Ya, karena selalu memberikan statement-statement yang luar biasa. Ya. Ini tokoh yang pertama, saudara. Tokoh yang kedua bisa tebak nggak, saudara? Mukanya kurang bersahabat.
Ya. Lalu itu pegang apa saudara? Tahu? Itu dompet zaman dulu saudara ya. Ya. Itu ada uang koin itu. Bisa tebak? Dapat voucher dari Panatan? Siapa? Yudas Iskariot. Betul sekali. Wah, luar biasa ini. Dua tokoh ini saudara. Nah, saya coba mengevaluasi melihat kedua tokoh ini saudara. Ya, hasilnya seperti ini. Simon Petrus, Yudas Iskariot sama-sama murid Tuhan Yesus saudara. Bahkan mereka juga ada jabatannya, bukan? Ya, katakanlah kalau Simon Petrus itu ya leadernya begitu ya. Ya, karena dia selalu responsif. Yang kedua, Yudas Iskariot, dia bendahara, pegang uang saudara. Nggak heran Tuhan Yesus dijual dengan 30 keping uang perak saudara. Sama-sama murid Tuhan Yesus. Boleh dikatakan itu ada di ring satunya tuh. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dia lihat saudara, betul nggak? Waktu Tuhan Yesus membuat sebuah mujizat, dia tahu. Bagaimana pengajaran Tuhan Yesus, dia tahu. Jadi dua orang ini tahu persis siapa Tuhan Yesus sebenarnya, gurunya ini. Keduanya juga pernah ditegur, didisiplin dengan keras saudara. Petrus pernah ditegur oleh Tuhan Yesus. Enyahlah engkau iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem, bukan? Lalu Petrus menghadang Tuhan Yesus. Jangan sekali-sekali kamu ke Yerusalem. Ditegur dengan keras Petrus ini. Ya. Begitu juga Yudas saudara. Waktu malam terakhir ketika Tuhan Yesus bersama dengan muridnya, Yudas dikatakan Alkitab dia kerasukan setan, dan Tuhan Yesus bahkan lakukanlah apa yang kamu mau lakukan. Dua-duanya ditegur dengan keras saudara. Dua-duanya mendapatkan peringatan dari gurunya. Cuma ada satu perbedaannya. Petrus setelah dia mengakui, dia begitu responsif. Aku tidak akan menyangkal Tuhan. Sekalipun yang lain itu meninggalkan engkau, aku enggak. Mungkin saat itu Tuhan Yesus hanya tersenyum ketika Petrus mengatakan demikian. Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Oh, mungkin tuh Petrus dalam hati, nggak mungkin itu. Aku dengan setia ikut Tuhan. Kenyataannya terbalik, bukan? Tapi bagaimana respon dari kedua orang ini, saudara? Simon Petrus mengakui, menyesal apa yang sudah dilakukannya. Dia katakan, aduh, sungguh aku menyesal melakukan semuanya ini. Aku telah menyangkal guruku yang begitu baik, yang begitu luar biasa. Kalau dahulu aku katakan aku tidak akan lari, ketika berada di pengadilan itu, dia 3 kali juga menyangkal Tuhan, bukan? Aku bukan muridnya, kamu salah orang mungkin. Bukan, aku bukan kelompok dia, bukan. Aku gak kenal dia. Kenyataannya. Tapi Petrus kembali bertobat. Kembali kepada kasih karunia Tuhan. Kembali kepada anugerah Tuhan. Dia mengakui semuanya itu. Tapi bagaimana dengan Yudas Iskariot, saudara? Dia tidak kembali kepada kasih karunia Tuhan. Dia tidak bertobat. Dia tidak menyesali akan perbuatannya semuanya. Maka inilah hasilnya, saudara. Ya, sejarah gereja mencatat, kita setuju ya saudara ya, Petrus itu mati dengan salib terbalik. Dia merasa nggak layak seperti Tuhannya yang begitu mulia, yang begitu agung. Saya nggak layak seperti guru.
seperti Tuhanku. Aku mau minta dibalik. Tapi bagaimana dengan Yudas? Dia gantung diri. Bahkan Alkitab mencatat perutnya itu terbelah, saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita yang sementara ini, saudara. Di dalam kehidupan kita yang cuma sebentar ini. Bahkan Alkitab mengatakan kita itu seperti uap. Hidup kita itu seperti uap. Berapa lama kita melihat uap air, saudara? 10 detik, kelamaan, saudara. 3-4 detik, tek, 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 selesai itu uap, nggak tahu kemana. Kalau saudara dan saya benar-benar mengakui bahwa hidup ini cuma sebentar saja. Saudara, apa yang dapat kita berikan yang terbaik untuk akhir yang baik? Masakah di dalam perjalanan hidup kita ini tidak memberikan yang terbaik? Masakah kita mau mengakhiri yang baik itu tidak memberikan yang terbaik? Soalnya ini kasih Tuhan, saya coba merangkum, saudara. Mungkin bagi orang-orang yang punya uang, yang punya harta yang banyak, mungkin uanglah yang terbaik yang dia bisa berikan. Kalau dia seorang ilmuwan, gelarnya banyak, mungkin itulah yang dapat dia berikan kepada Tuhan. Kalau dia bukan orang kaya, bukan ilmuwan, tapi dia seorang pekerja, mungkin dengan keterampilannya dia berikan yang terbaik. Sudah dari ketiga pemberian yang terbaik, masih adakah pemberian yang lebih baik lagi, saudara? Bahkan yang terbaik di dalam hidup ini. Kalau itu ditanyakan kepada jemaat GKK. Saya nggak punya uang banyak. Saya nggak punya ilmu yang banyak. Saya juga mungkin karyawan biasa saja. Jaga toko, ibu rumah tangga, anak kuliahan biasa. Apa yang dapat kita memberikan yang terbaik sementara kita tahu perjalanan hidup ini sementara, saudara. Dan kita akan mengakhiri, kita mau yang terbaik juga. Apa yang terbaik yang bisa kita berikan, saudara? Saudara, bercermin di dalam apa yang tadi Rasul Paulus berikan kepada kita di dalam ayat yang ke-7. Dia seumpama seorang pelari yang sedang ada di dalam trek itu, saudara. Sekali lagi, saudara kasih Tuhan, melakukan berjuang di dalam kondisi perjalanan enggak mudah, saudara. Banyak kesulitan, banyak air bata. Bahkan mungkin juga nyawa kita menjadi taruhannya. Di dalam perjalanan itu banyak hal yang tidak terduga yang mungkin kita temukan. Beberapa orang mungkin give up. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Rasul Paulus memberikan satu nasihat yang luar biasa kepada Timotius. Pertama dia katakan, bertandinglah dengan baik. Selain kasih Tuhan, seorang atlet itu mau bertanding itu, saudara, pasti dia mempersiapkan yang terbaik untuk ikut di dalam kontes tanding itu, bukan? Nggak boleh ada kecurangan, bisa diskualifikasi. Benar-benar dia mau melakukan yang baik di dalam pertandingan itu. Benar-benar dia mempersiapkan apa yang memang menjadi peraturan dalam pertandingan itu. Saudara, apa yang baik yang dia ikuti dalam pertandingan ini? Rasul Paulus memberikan satu ingatan sama kita. Aku telah bekerja dengan keras lebih daripada siapapun juga. Itu yang baik. Aku mau mati buat Tuhan. Berapa kali dia mau diancam, mau dibunuh. Berapa kali dia dikejar-kejar orang Yahudi untuk dibunuh. Tapi dia katakan, aku punya hutang Injil kepada bangsa-bangsa lain. Aku mau mengabarkan Injil
Itulah pertandingan yang baik yang dia lakukan. Di antara semua rasul, aku mau berjuang lebih keras lagi. Itulah pertandingan yang baik, saudara. Selain kasih Tuhan, coba poin yang kedua kita lihat di sini. Dikatakan aku telah mencapai garis akhir. Finishing well. Aku telah sampai ke situ. Artinya apa yang dia lakukan di dalam pertandingan itu enggak setengah-setengah, saudara. Walaupun berdarah-darah, walaupun dengan segala air mata, walaupun di dalam segala kesulitan-kesulitan yang mungkin, dia nggak pernah memprediksi itu ada. Bagaimana saudara-saudara orang Yahudi ini mau menyerang aku? Mungkin dia berpikir seperti itu. Bahkan mau membunuh aku. Dikatakan aku telah mencapai garis akhir. Artinya bahwa apa yang diperjuangkan ini nggak setengah-setengah, nggak separuh jalan. Aku terus berjalan sampai garis akhir. Kerajinan kita mungkin bisa menjadi tantangan kita. Melayani Tuhan mungkin menjadi tantangan kita. Apakah kita berhenti setelah jabatan juga nggak ada, saudara? Melayani Tuhan. Saya nggak jadi pengurus, saya nggak jadi majelis. Apakah kita hanya sebatas jabatan kita rajin melayani Tuhan? Itu tantangannya. Itu yang saya katakan separuh jalan. Aku melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Mengakhiri dengan baik. Yang ketiga, saudara, Rasul Paulus katakan, aku telah memelihara iman. Segampangkah kita percaya di dalam perjalanan hidup ini? Kita tetap percaya, kita tetap setia kepada Tuhan. Oh, nggak mudah, saudara. Benar ya? Dikatakan bahwa iman kita itu harus terima ujian. Ujian bisa datang dari diri kita sendiri. Ujian bisa datang dari dunia di sekitar kita. Ujian bisa datang juga dari iblis. Firman Tuhan atau ada lagu pujian katakan, aku ada 3 musuh. Yaitu diriku sendiri, dunia, dan roh-roh yang ada di udara ini. Penguasa-penguasa yang ada di udara ini. Ujian iman, saudara. Apakah kita berani mengatakan, aku memelihara iman. Aku terima tantangan ini. Aku terima ujian ini. Belum lagi di sekitar kita yang akan menggoda kita. Ini ujian iman, sanggupkah kita memelihara iman? Bersyukur kepada Tuhan dengan 3 poin ini, saudara. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita yakin kita sampai kepada akhir dengan baik. Finishing well. Saudara yang kasih Tuhan, coba perhatikan ini, saudara. Rasul Paulus pernah mengatakan ini di jemaat di Filipi. Dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Bukan, saudara. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Luar biasa ya. Jadi menderita karena Kristus itu kasih karunia, saudara. Menderita karena iman kita, memperjuangkan iman kita, itu kasih karunia Tuhan, saudara. Bisakah kita mengaminkan kalimat ini? Kalau saya berjuang dengan mempertahankan iman, itu kasih karunia Tuhan kepada saya. Bahkan Rasul Paulus dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya.
Dunia sekitar kita ini benar-benar mencoba menggoyahkan iman kita. Mencoba untuk membalikkan badan kita. Agar kita tidak sampai ke garis akhir. Hidup di dalam iman, di dalam ibadah, di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, saudara. Berapa negara hari akhir ini, saudara, kalau lihat di medsos ya, banyak penganiayaan. Bersyukur negara kita masih aman ya. Apakah kita tetap melihat kasih karunia Tuhan? Tuhan, saya terima penderitaan ini karena saya tetap beriman kepadamu. Kasih karunia Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sebelum Rasul Paulus menuliskan akan hal ini, saudara. Bisa dibantu? Yohanes 15 ayat yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu. Ini Tuhan Yesus, saudara. Ingatlah bahwa ia telah dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi gak heran, saudara, kalau dunia membenci kita sebagai anak-anak Tuhan. Gak heran. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, ingatlah bahwa dunia itu akan membenci kamu. Dan sebelum membenci kamu, dia sudah membenci diriku dulu. Maka siap-siaplah, dunia akan menghadang imanmu, merintangi imanmu, supaya kita tidak sampai ke finishing well. Nggak sampai, saudara. Ingat, penderitaan kita di dalam Kristus Yesus adalah kasih karunia, saudara. Kita tetap percaya, Tuhan, kuatkanlah aku. Tuhan benar-benar berikan kekuatan kepadaku di dalam menjalankan hidup ini. Saudara, ada seorang teolog yang mungkin namanya kita jarang dengar, saudara. Dia menulis sebuah buku luar biasa, saudara. No cross, no crown. Simple ya kalimatnya ya. Ya. Tapi punya makna yang luar biasa buku ini, saudara. Kamu gak mungkin mendapatkan kemuliaan mahkota bersama-sama dengan Tuhan Yesus tanpa kamu melalui perjalanan salib, penderitaan salib. Gak mungkin, saudara. Kamu memimpikan mengakhiri dengan baik, dengan mahkota yang diberikan kepada Tuhan. Mahkota kebenaran yang Rasul Paulus tadi katakan. Aku mendapatkan mahkota daripada Tuhan, hakim yang adil itu. Tapi kamu tidak mau ikut di dalam penderitaan jalan salib. Kesulitan-kesulitan itu. Saudara, ini menjadi tantangan kita. Bagaimana kita finishing well itu kita dapatkan justru pada waktu kita berjalan bersama dengan Kristus. Bukan karena kekuatan kita, saudara, tapi kita tetap berharap, Tuhan pegang tanganku, karena aku gak sanggup. Godaan dunia ini begitu luar biasa, saudara, menghadang akan iman kita, mencegah akan iman kita, supaya kita tidak sampai ke sana. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hal yang terindah di mana Tuhan Yesus mengakhiri hidupnya. Ini finishing well yang luar biasa, yang sempurna, saudara. Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Ini Tuhan pencipta langit dan bumi, saudara. Allah yang mengasihi. Tapi coba lihat kelahirannya, kehidupannya, bahkan mati digantung di kayu salib. Sebuah kehinaan bagi dunia.
Tapi bagi kita justru di sinilah jalan keselamatan yang Tuhan sediakan. Ini contoh yang paling sempurna bagaimana mengakhiri dengan baik. Di dalam perjalanan yang luar biasa, saudara. Bagaimana penderitaan Kristus itu. Rasul Paulus mengatakan, aku bangga dengan sama seperti penderitaan Kristus. Di mana aku menjadi serupa dengan dia. Di dalam penderitaannya. Bahkan nanti di dalam kebangkitannya. Wah, luar biasa, saudara. Maka satu kalimat yang saya berikan kepada saudara pagi hari ini. Mengakhiri dengan baik. Harus dengan pemberian yang terbaik. Bukan harta kita, saudara. Bukan ilmu kita yang banyak. Bukan juga dengan keterampilan kita yang luar biasa. Tapi yang lebih penting, iman setia kita percaya kepada Tuhan. Itulah yang terbaik, saudara. Saudara, saya teringat sekali kepada almarhum Ko Andre Chung. Kalau kita dengar akan voice message-nya ya, ketika dia berbaring di rumah sakit. Jemaat GKK yang kasih, ya. Kalau malam hari ini saya bisa lalui, kita masih bertemu di dunia ini. Tapi kalau seandainya saya tidak bisa melewati malam ini, kita akan bertemu dengan Tuhan di surga nanti. Waduh, saudara. Imannya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak tinggalkan. Kenapa Tuhan kau memberikan aku penyakit seperti ini? Enggak. Dia katakan kita juga akan bertemu dengan Tuhan di surga nanti. Karena aku akan bersama dengan dia di surga. Saudara, inilah akhir yang baik. Semasa kehidupannya saya tahu, saudara. Dia kalau acara-acara Natal seperti ini repot datang ke gereja pagi-pagi, siang, ngurusin kabel-kabel, saudara, sound system. Memastikan ini bisa berjalan running dengan baik. Dan kalau akhir tahun seperti ini, saudara, dia sering kasih ikan, ya, buat barbecue, buat panggang-panggang, saudara. Kasih cumi, ya, udang, karena dia kerja di laut, saudara. Saya teringat semuanya itu. Cintanya sama Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan sampai akhir hidupnya. Jemaat kekasih, kalau saya bisa melewati malam ini, kita akan tetap bertemu di dunia ini. Tapi kalau seandainya tidak, kita juga akan bertemu dengan Tuhan di sorga. Karena saya akan kembali di sorga. Aduh, saudara. Biar kiranya ini menjadi satu greget kita ya. Yuk, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak air mata, sekalipun kadang-kadang gak tahan Tuhan, ingat, ada kasih karunia di dalam semuanya itu. Amin, saudara. Ada kasih karunia Tuhan yang menguatkan kamu, yang memberikan kamu pengharapan, sampai pada akhirnya kamu akan bertemu dengan Tuhan di surga. Itulah pemberian yang terbaik. Itulah akhir yang terbaik. Itulah finishing well yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Mengakhiri dengan baik harus dengan pemberian yang terbaik, yaitu iman yang setia percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai kapan, saudara? Sampai akhir. Mari kita satu hati, kita berdoa. Dengan kasih